Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sharing session kali ini, kita akan belajar mengenal networking dasar. Speaker-nya masih gua, KJ Negara, dan role-nya sebagai IT dan developer di 2 tahun terakhir. Oke, agenda yang akan gue bahas yaitu jaringan komputer dasar, jenis-jenis jaringan, device atau perangkat pada jaringan. Oke, jaringan komputer. Jaringan komputer tuh pasti gitu ya. Jaringan komputer itu adalah kumpulan perangkat komputer yang saling terhubung untuk berbagi data, informasi, dan sumber daya. Ilustrasinya ada sebagai berikut. Misalnya contohnya ya, buka YouTube, browsing, nah itu dari laptop satu ke servernya YouTube. Itu melalui proses yang disebut TCP/IP atau oscillator. Next, jenis-jenis jaringan. Nah, jenis-jenis jaringan yang akan gue bahas di sini ada 2, yaitu LAN dan WAN. LAN itu local area network atau jaringan komputer yang menghubungkan dalam area terbatas, misalnya rumah, kantor, sekolah. Ya misalnya kayak di rumah nih punya 2 lantai, tuh ada device yang saling terhubung melalui router atau hub di rumahnya atau switch, itu masuknya LAN ya, atau bisa disebut local area network. Ada juga yang disebut WAN, wide area network, yaitu jaringan komputer yang menghubungkan dalam area luas atau berjauhan, misalnya kantor pusat dan kantor cabang. Contoh, bank yang ada di Jakarta terhubung dengan bank yang ada di Bandung, terhubung juga dengan ada yang di Bekasi. Atau punya pabrik di Bekasi akan terhubung di pabrik yang ada di Cikarang melalui jaringan WAN, entah itu pakai VPN tunneling atau pakai MPLS ya. Intinya mereka saling terhubung secara berjauhan. Next. Selanjutnya kita akan kenalan device-device yang ada pada jaringan. Pertama, device itu dibagi dua, ada aktif dan pasif. Aktif itu untuk memproses data, sedangkan pasif itu tidak memproses data atau hanya sebagai perantara atau media ya. Nah, untuk aktif sendiri itu ada router, switch, hub, access point, modem, dan firewall. Untuk pasif itu ada kabel jaringan, konektor, dan jack. Nah, ini salah satu contoh kabel jaringan yang ada di bawah laut yang dipakai buat internet kita sekarang. Router. Nah, router itu apa sih? Nah, router itu menghubungkan dua atau lebih jaringan berbeda, dapat memiliki fitur NAT atau Network Address Relation dan firewall. Umumnya router itu menghubungkan jaringan lokal dengan ISP atau internet. Nah, contohnya ada router Mikrotik, ada router WatchGuard, ada router TP-Link ya, lain-lain dan lainnya gitu banyak. Nah, contoh bentuknya adalah kayak gini. Next. Selanjutnya itu ada hub itu untuk menghubungkan jaringan di lokal tanpa menyaring atau filter atau bekerja secara otomatis. Itu mengirimkan data ke semua jaringan yang terhubung ke hub atau biasa disebut broadcast. Contohnya device-nya salah satunya adalah TP-Link TLSG08 ya. Bentuknya kayak gini. Jadi nggak bisa di setting ya kalau hub itu. Jadi kalau semuanya nyolok ada 10 komputer, kita kasih internet ya ke port satu, bandwidth-nya katakanlah 10 Mbps ya, itu ntar dibagi rata ke semuanya. Oke, selanjutnya ada switch. Switch itu apa sih gitu ya? Switch itu adalah menghubungkan dua atau lebih jaringan lokal ya. Switch juga memiliki dua jenis, yakni managed switch dan unmanaged switch. Managed switch ini bisa dikonfigurasi misal pembagian VLAN, virtual LAN, OS. Nah, ada juga unmanaged yang tidak bisa di custom konfigurasi, terus sudah otomatis. Nah, contohnya managed switch ini kayak Cisco Catalyst, mungkin 24 port atau 48 port ya. Contohnya kayak ada di sini. Jadi tiap-tiap port ini bisa kita manage, bisa kita buat virtual LAN, kita bagi-bagi, kita pecah gitu ya. Kalau unmanaged itu contohnya ada NDMax Switch S1024 gitu. Nah, selanjutnya itu ada modem. Nah, modem itu apa sih ya? Modem itu adalah untuk menghubungkan komputer atau jaringan ke internet melalui USB. Modem itu ada dua jenis. Yang pertama itu modem fiber optic atau biasa dikenal ONT, dan selanjutnya juga modem GSM 4G atau 5G. Kalau teman-teman berlangganan internet di rumah menggunakan provider IndiHome atau Oxygen atau Bisnet dan yang lainnya, biasanya di rumahnya mungkin ada yang disebut modem fiber optik atau ONT itu ya. Contohnya nih, ONT itu ada Huawei ONT Fiber, modem IndiHome. Nah, untuk tipe GSM itu ada Bolt ya, yang kotak
kecil tuh ada juga yang Telkom ZTE MF90. Ya ini yang portable ya, yang biasa dibawa-bawa. Maksudnya ada firewall. Firewall itu apa sih? Nah, firewall itu adalah sebuah device atau perangkat untuk mengamankan jaringan dari serangan cyber. Biasanya untuk memfilter lalu lintas jaringan berdasarkan lalu lintas tertentu. Bisa hanya berupa software atau sistem operasi lah, itu kan software ya. Salah satu contohnya adalah pfSense atau hardware, misalnya FortiGate ya. Tuh. Kalau hardware ini biasanya device yang emang langsung udah include dengan softwarenya, jadi perangkat dengan sistem operasinya. Kalau software ini hanya sistem operasi atau aplikasinya saja gitu. Contohnya misalnya ada Palo Alto, ada Fortinet FortiGate, ada Basket Firewall. Jadi ada untuk device firewall contohnya adalah ini ya. Dan masih banyak lainnya gitu. Nah, selanjutnya itu ada kabel dan jack. Kabel ini adalah media transmisi data dalam media kabel. Contohnya ada kabel UTP atau Unsealed Twisted Pair. Ini biasa digunakan untuk LAN atau kabel Local Area Network yang biasa dipakai di kantor, sekolah, atau rumah-rumah. Dengan konektornya adalah RJ45. Selanjutnya ada kabel STP Twister Pair atau versi UTP yang lebih tahan gangguan. Nah, ini sebenarnya sama kabel STP dan UTP, bedanya hanya STP ini ada shieldnya atau pelindungnya. Selanjutnya ada kabel fiber optik, yaitu kabel berkecepatan tinggi digunakan untuk backbone jaringan. Biasanya udah dipakai di jaringan-jaringan internet rumah atau internet bawah laut ya. Selanjutnya ada kabel koaksial. Nah, ini biasa digunakan dalam TV kabel dan jaringan yang model lama ya. Atau dipakai juga pada kabel CCTV. Nah, ini contoh untuk kabel UTP dan STP. Kalian bisa lihat di sini ada kabel UTP memiliki beberapa warna dan ini adalah kabel STP. Sama-sama memiliki beragam warna, hanya saja dia dibalut oleh shield atau pembungkus ya agar tahan gangguan. Selanjutnya ada kabel koaksial. Ini kabelnya biasa di TV dan di CCTV ya. Nanti ini konektornya. Selanjutnya ada kabel fiber optik. Nah, kalau teman-teman pasang internet rumah, biasanya akan pernah lihat kabel ini nih, warna kuning. Ini satu serat ya. Biasanya dari kabel udara ke modem WNT-nya pakai ini. Nah, ini juga ada kabel optik tipe lain ya, seperti kayak 12B1, 4B1, dan yang lain sebagainya. Ini biasa dipakai di kabel udara ya. Kabel udara itu yang di tiang-tiang, ada juga kabel yang di bawah tanah, ada juga kabel yang di bawah laut. Biasanya yang membedakan itulah serat optiknya ya. Ada satu serat, 12 serat, 72 gitu ya. Macam-macam. So, itu aja untuk sharing session kali ini. Semoga membantu. Sampai jumpa di sharing session berikutnya.